nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Penentuan kelahiran Kristus berdasarkan kitab suci, terdiri dari dua langkah. Pertama adalah menentukan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Langkah berikutnya adalah menggunakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai kunci untuk menentukan hari kelahiran Kristus. Kita dapat menemukan bahwa Kristus lahir di akhir Desember dengan mengamati kali pertama dari tahun itu, yang disebutkan oleh Santo Lukas saat Santo Zakaria melayani di Bait Allah. Ini memberikan kepada kita perkiraan tanggal konsepsi Santo Yohanes Pembaptis. Dari sini dengan mengikuti kronologis yang diberikan oleh Santo Lukas, kita sampai pada akhir Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Dalam Lukas 1:5, Santo Lukas mengatakan bahwa Zakaria melayani pada rombongan Abia. Sebagaimana tertulis, dalam Nehemia 12:17 mencatat adanya 8 rombongan di antara 24 rombongan imamat, yang setiap rombongan imam melayani 1 minggu di Bait Allah, 2 kali setahun. Rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Untuk penentuan siklus tahunannya, Joseph Heinrich Friedlieb telah dengan meyakinkan menemukan bahwa rombongan imam pertama, Yoyarib, bertugas sepanjang waktu penghancuran Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut bulan Av. Maka masa rombongan imamat Abia, yaitu masa Zakaria bertugas melayani adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tishri, yaitu minggu yang bertepatan dengan The Day of Atonement, hari ke-10. Di kalender kita, The Day of Atonement dapat jatuh di hari apa saja dari tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober. Dikatakan dalam Injil Lukas 1:24 bahwa Elizabeth mengandung, beberapa lama kemudian dalam bahasa Inggrisnya, after these days, setelah masa pelayanan Zakaria. Maka konsepsi Santo Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar akhir September, sehingga menempatkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis di akhir Juni, meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni. Buku Proto-Evangelium of James dari abad kedua menggambarkan Santo Zakaria sebagai imam besar dan memasuki tempat Maha Kudus, dan ini mengasosiasikan dia dengan The Day of Atonement, yang jatuh di tanggal 10 bulan Tishri atau kira-kira akhir September. Segera setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Perhitungan 40 minggu setelahnya, menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni, meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni. Selanjutnya, dalam Injil Lukas 1:24-27, 36 dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh 24 hingga 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira atau Annunciation yaitu tanggal 25 Maret. Maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah The Day of Atonement, maka tepatlah penanggalan Gereja Katolik, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu tentu ia mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya dan ini yang diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka. Bunda Maria pasti mengingat secara detail kelahiran Yesus ini yang begitu istimewa, selain sensus yang terjadi pertama kali di dunia, yang terjadi pada masa Raja Herodes yang agung yang wafat di tahun 4 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Putranya yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat dan dikunjungi oleh para majus. Tanggal kelahiran Yesus 25 Desember, 24 Desember tengah malam, akan sudah diketahui sejak abad pertama. Para rasul tentu sudah menanyakan tentang hal ini di mana Santo Matius dan Santo Lukas mencatatnya bagi kita, sehingga adalah sesuatu yang masuk akal jika para jemaat perdana telah mengetahui dan merayakan kelahiran Yesus, dengan mengambil sumber keterangan dari ibu yang mengandungnya. Kesaksian berikutnya adalah dari para bapak gereja abad-abad awal, baik dari abad 1 sampai awal abad 4, di masa sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Para bapak gereja tersebut telah mengklaim tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Telesporus sebagai penerus Rasul Petrus yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137 Masehi, yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Kita juga membaca perkataan Theophilus tahun 115 sampai 181 Masehi, seorang uskup Kaisarea di Palestina menuliskan demikian, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Tak lama kemudian di abad kedua, Santo Hippolytus, tahun 170 sampai 240 Masehi menulis demikian,
Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem, di tanggal 25 Desember, pada hari Rabu, ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia, Kristus, menderita di umur 33, tanggal 25 Maret, hari Jumat, di tahun ke-18 Kaisar Tiberius, ketika Rufus dan Rebellion menjadi konsul. Dengan demikian, tanggal 25 Maret menjadi signifikan, karena menandai hari kematian Kristus. Sebagai penjelasan, 25 Maret sesuai dengan bulan Ibrani Nisan 14, tanggal penyaliban Yesus. Kristus, sebagai manusia sempurna dipercaya mengalami konsepsi dan kematian pada hari yang sama, yaitu tanggal 25 Maret. Maka tanggal 25 Maret dianggap istimewa dalam tradisi awal Kristiani. 25 Maret ditambah 9 bulan, membawa kita kepada tanggal 25 Desember, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem. Santo Agustinus meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari yang sama saat ia menderita. Sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia dikandung, di mana tak seorang lain pun dikandung. Sesuai dengan kubur baru itu di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir, menurut tradisi, di tanggal 25 Desember. Di sekitar tahun 400, Santo Agustinus juga telah mencatat bagaimana kaum skismatik Donatis merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus, tetapi mereka menolak merayakan Epifani di tanggal 6 Januari, sebab mereka menganggapnya sebagai perayaan baru tanpa dasar dari tradisi apostolik. Skisma Donatis berasal dari tahun 311, dan ini mengindikasikan bahwa Gereja Latin telah merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 311. Apapun itu, terbukti perayaan liturgis kelahiran Kristus telah diperingati di Roma pada tanggal 25 Desember, jauh sebelum Kristianitas dilegalkan dan jauh sebelum pencatatan terawal dari perayaan pagan bagi kelahiran Sang Matahari yang tak terkalahkan. Untuk alasan ini, adalah masuk akal dan benar untuk menganggap bahwa Kristus benar telah dilahirkan di tanggal 25 Desember, dan wafat dan bangkit di bulan Maret, sekitar tahun 33. Sedangkan tentang perhitungan tahun kelahiran Yesus, menurut Paus Benediktus XVI, dalam bukunya Jesus of Nazareth, The Infanti Narratives, adalah sekitar tahun 7 hingga 6 sebelum Masehi. Paus mengutip pandangan seorang astronomer Wina, Ferrari de Occhiapo, yang memperkirakan terjadinya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi di tahun 7 hingga 6 sebelum Masehi, yang menghasilkan cahaya bintang yang terang di Bethlehem, yang dipercaya sebagai tahun sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.